Bang, menegaskan kembali nih berarti dari pernyataan Abang, Abang Ya, justru saat ini mendukung penyidikan dilakukan oleh penyidik saat ini sedang berlangsung atau justru dilakukan oleh KPK, Bang? Tapi tadi kan Bang Boyamin mengatakan kalau misalkan hmm, situasi KPK saat ini sedang dipertanyakan lah oleh Bang Boyamin kan daripada yang hmm, terlebih yang dahulu lah. Itu seperti apa, ya, Bang? Boleh ditegaskan kembali? hmm. Ya, kita bicara aturan harusnya tetap KPK, karena yang berwenang KPK, gitu loh. Itu yang mengambil alih gitu. Kalau tidak, ini teman-teman saya mengajukan gugatan pra peradilan untuk mengembalikan kepada penyidik kepolisian, karena penyidik kepolisian masih banyak yang harus dikerjakan, termasuk menggeledah tempat-tempat lain gitu. Dan apakah nanti penggeledahan itu akan dilakukan oleh penyidik kejaksaan kan belum yakin ini. Maka ya sebenarnya yang paling tertinggi itu ditangani oleh KPK. Kedua oleh tetap penyidik Polri. Ya ketiga apa boleh buat oleh penyidik Kejaksaan Agung. Karena apa sebenarnya kalau ini bicara manfaat dan madorot untung rugi begitu kalau ditangani kepolisian nanti kalau tidak dinyatakan lengkap kan malah bolak-balik berkas perkara. Tapi kalau yang nangani sekarang kejaksaan ya otomatis mestinya ya, lancar. Tapi bisa aja kejaksaan ngomong oh tidak terpenuhi ya malah kan karena di minor-minorkan dikurang-kurangi kan ya bisa aja kan gitu kan. Nah, inilah yang menurut saya untung dan ruginya, manfaat dan madorotnya itu ya banyak itu sebenarnya kalau ditangani Kejaksaan Agung. Karena apa? Ya sisi itu tadilah orang akan tetap curiga ini meskipun dibentuk tim 9 masyarakat masih curiga gitu. Apakah akan dituntaskan gitu. Dan ya hanya manfaatnya itu tadi aja ketika ini harapannya berkas perkara tidak bolak-balik gitu. Tapi kan bisa aja di Kejaksaan Agung ditutup demi kepentingan umum dengan istilah deponering ya bisa aja malahan kan gitu kan. Banyak madorotnya sebenarnya tapi ya sudahlah karena ini proses perintah presiden, presiden itu yang membawai kepolisian dan kejaksaan ya nanti kita tagih kepada Bapak Presiden untuk mengawal ini diproses betul kan gitu sehingga tidak terpengaruh oleh pembelaan-pembelaan Hotman Paris yang mengatakan ini kriminalisasi, ini tidak cukup bukti, suatu yang lucu segala macam ya enggak apa-apa silahkan aja kalau itu Mas. Oke, Bang. Ini mengenai pelimpahan ya, Bang, yang sebelumnya kan kemarin sedang terjadi ya, Bang, di beberapa hari kemarin. Ya. Abang Boyamin kan menyebut kalau pelimpahan penyidikan dari Korpas Tipikor Polri Kejaksaan Agung menabrak KUHP itu seperti apa, Bang? Ya, karena KUHP kita mengatur penyidik apapun itu harus menyelesaikan penyidikannya, baru kemudian kalau tidak cukup bukti dihentikan. Kalau cukup bukti ditetapkan tersangka, kemudian dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Aturannya begitu, gitu. Maka ketika ini dialihkan, gitu, ketika dipindahkan, tidak ada. Padahal KUHP itu apa yang tertulis, gitu. Tidak boleh diartikan, dimaknai yang lain-lain, gitu. Meskipun tidak dilarang misalnya, itu kan dalam hukum tata negara, gitu. Kalau tidak dilarang maka boleh. Tapi dalam KUHP apa yang ditentukan itulah yang harus diikuti, gitu. Maka itu melanggar KUHP lama maupun KUHP baru. Terus kemudian koordinasi, itu pasal 58 kuhap baru itu mengatakan ya mengkoordinasi dengan jaksa, tapi perkara tetap di penyidik gitu. Nah, perbandingannya kalau itu tidak berwenang, misalnya polisi, misalnya menemukan penyelundupan handphone, maka dia harus menyerahkan kepada penyidik bea cukai. Kalau ada penggelapan pajak ke penyidik pajak karena memang tidak berwenang polisi. Kalau polisi ini kan berwenang menangani korupsi, maka dia berfungsi penuh sebagai penyidik dan sudah melakukan penyidikan, melakukan penggeledahan, menemukan barang bukti, bahkan menetapkan tersangka. Maka harusnya dituntaskan itu. Sebenarnya Kejaksaan Agung harusnya tidak mau menerima pengalihan ini gitu. Kalau bicara KUHP loh ya gitu. Karena tidak ada aturan. Dalam posisi ini kejaksaan itu selaku jaksa penuntut umum, bukan selaku penyidik korupsi. Yang kemudian akan menilai kalau berkas sudah dilimpahkan, dinyatakan lengkap, maka tersangka barang bukti diserahkan sebagai tahap dua, baru dibawa ke pengadilan atau dihentikan penuntutannya, boleh-boleh aja gitu. Dan kemudian kalau proses ini boleh aja, misalnya dulu kasus Abraham Samad, Bambang Samad Bibirianto, Bambang Wijayanto, terus kemudian Chandra Hamzah, kemudian di deponering gitu ya, ya bisa aja, memang aturannya begitu gitu. Tapi ketika aturan ini penyidikannya di kepolisian, ya kepolisian harus menuntaskan gitu. Belum ada sejarahnya sejak tahun Undang-Undang Nomor 31 tahun ini 71 maupun sampai tahun 99 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi atau belum pernah ada polisi nyidik perkara korupsi
itu terus kemudian dialihkan. Meskipun ya memang ada kasus yang asabri, tapi asabri itu masih penyelidikan gitu loh. Tidak sanggup karena ya apapun ada tentara segala macam, kemudian dilimpahkan atau diarahkan ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juga lahan Kemayoran itu pun juga begitu gitu. Jadi tidak proses pengalihan atau transfer ini pemindahan, nah bahasanya paling aman itu pemindahan itu, maka belum pernah ada sih. Tapi ya tidak apa-apa, kita tunggu ini, toh nanti bisa jadi akan dibuat pra peradilan kalau pengalihan ini juga oleh korban. Ini sudah tanggal 28 akan sidang teman-teman LSM. Tapi kalau Febri sendiri bisa aja juga akan menggugat ini misalnya. Kalau ini tidak dinyatakan tidak sah atau dikabulkan, berarti kembali ke polisi kan itu. Ya, nanti kita tunggulah proses-proses itu. Tapi kalau ditolak berarti sah pemindahan ke Kejaksaan Agung. Saya posisi menyatakan secara prinsip ilmu itu tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dialihkan. Tapi maka ya ada teman-teman ada yang mengajukan gugatan, ya konsultasi sama saya, ya saya beri dukungan. Nah, kita tunggu apa yang terjadi berikutnya gitu. Tapi kejaksaan tetap boleh kok menyidik, makanya ini kan menerbitkan sprindik baru dan menetapkan tersangka juga gitu loh. Jadi salah kalau ini tiba-tiba hanya meneruskan, tapi kemudian menerbitkan sprindik sendiri dan melakukan penahanan terhadap Don Rito, ya itu sebenarnya hal yang terpisah gitu.